Iya ya, sebetulnya kan memang yang justru awalnya di DPR menyuarakan soal keresahan ini kan emang gue. Bisa lihat kan ada jejak digitalnya. Di mana gue yang justru meminta BPOM untuk eh, menindak dan juga meneliti secara benar-benar produk-produk bukan hanya skincare, obat-obatan atau makanan mana yang memang melanggar. Dan memang akhirnya jadi kisruh masalah skincare kan. Pada saat itu gue akhirnya buat video bahwa memang siapapun yang emang skincare bermasalah atau berbahaya ya kita harus sikat. Tapi pengertian sikat itu kan sesuai dengan tupoksinya. Dan gue sudah melakukan apa yang udah gue katakan dan yang harus gue lakukan sebagai DPR. Tugas gue sebagai DPR adalah gue di Komisi 9. Di bawahnya ada Kementerian Kesehatan, ada Ketenagakerjaan, ada BPJS, ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, BKKBN, ada Badan Gizi dan juga salah satunya BPOM. Nah, tugas gue atau saya sebagai DPR adalah ya mengawasi dan juga melakukan pengawasan dan juga apa terhadap kinerja yang dilakukan BPOM. Dan dari sebelum BPOM merilis daftar-daftar kemarin apa skincare atau kosmetik ya? Skincare yang katanya melanggar, entah katanya tidak ber-BPOM atau juga isinya tidak sesuai dengan izinnya. Ya, itu sebelum BPOM merilis itu kan gue yang memerintahkan dan gue yang meminta BPOM untuk melakukan itu. Ada kok videonya. Ini kalau netizen kan sekarang digoreng-goreng aja, oh ya nggak ngapa-ngapain. Padahal justru sebelum BPOM merilis itu saya yang menyuruh BPOM untuk melakukan itu, untuk menindak produk-produk atau pengusaha-pengusaha skincare yang memang tidak sesuai dengan izin, tidak sesuai dengan isinya, apalagi yang berbahaya. Saya minta BPOM tidak abu-abu, harus tegas. Dan habis itu juga harus jelas hukumannya apa. Nah, lihat deh, videonya kalian cari, ada kok videonya gue ngomong begitu. Nah, baru setelah itu kan BPOM melakukan tindakan sesuai dengan apa yang gue minta dan gue perintahkan di gedung DPR, dan BPOM merilisnya. Terus kalau misalnya ditanya lagi, Uya kapan sikatnya? Ya sekarang pengertian sikat kan, kalian juga kalau orang-orang yang pinter ya, disuruh nangkep. Emang gue polisi suruh nangkep? Yang gue lakukan kan udah bentuk keseriusan gue adalah gue memerintahkan BPOM untuk menindak dan mengumumkan, menginvestigasi, menyelidiki produk-produk yang memang tadi ya entah berbahaya, bermasalah dan sebagainya, dan BPOM sudah lakukan. Dan sebelum BPOM merilis itu gue yang minta. Nah itu udah kerjaan gue. Tapi kalau masalahnya tindakannya, nangkapnya, jadi orang jangan bodoh-bodoh amat. Uya nangkep lah, kalau gue nangkep emang gue polisi ya, gue bisa ditangkap polisi lagi, dituntut balik masa gue nangkep orang. Orang pakai otak sedikit apa ya kan? Intinya gue udah lakukan itu, tapi orang nggak, ya namanya giringan netizen, gue nggak tahu gorengan netizen maksudnya apa kan? Tapi kan kalau emang mereka pintar kan justru mereka lihat, ya gue yang gue lakukan udah keras. Gue meminta BPOM, memerintahkan BPOM untuk melakukan tindakan yang tegas dan BPOM akhirnya merilis. Selanjutnya, kalau memang ada produk-produk yang memang kata BPOM dirilis menurut BPOM ini tidak sesuai dengan kandungannya atau segala macam, kan ada kemarin dibilang di Instagram gue ada komen-komen yang baru gue bacain, ada Selasokia katanya produk Reja Gladys, bahkan terakhir produknya Doktif juga ada 4 produk ya. Ya gue mah nggak peduli mau Reja Gladys, mau Selasokia, mau Doktif, kalau memang produknya BPOM udah merilis memang ada bahan-bahan yang nggak tahu menurut BPOM apa, ya BPOM yang harus menindak, bukan Uya lagi. Uya udah tugasnya meminta dan menyuruh memerintahkan BPOM untuk melakukan itu. Selanjutnya bukan DPR lagi, masih DPR nangkapin orang kan, orang pinter sedikit apa? Ya pinter dikit dong. Tugas nangkep itu bukan gue. Kalau gue udah mengawal sampai BPOM mengeluarkan rilis itu. Selanjutnya BPOM yang harus melakukan tindakan apa? Entah menutup pabriknya, apa ya sesuai dengan memang pelanggaran dilakukan. BPOM juga harus bisa membuktikan apa yang dia rilis, ya tindakannya harus ada. Jangan BPOM cuman mengambil momen saja merilis, tapi dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Nanti juga BPOM akan gue akan juga mempertanyakan dari hasil rilis itu apa yang dilakukan BPOM. Jangan sampai BPOM hanya cuman mengambil momen, melakukan rilis, menyenangkan masyarakat, habis itu nggak ngapa-ngapain. Ya selanjutnya nangkapnya ya urusan BPOM. Bukan BPOM juga, kalau nangkapnya polisi. BPOM harus meneruskan itu ke polisi. Itu tupoksinya BPOM, tupoksinya polisi. Nah gue sebagai DPR, tupoksinya meminta BPOM melakukan itu. Nah itu gue ngomong begini nggak apa-apa, gue jawab pertanyaannya karena biar orang-orang juga pintar gitu ya. Jadi jangan kelihatan juga nggak pakai ini gitu kan. Udah bentuk sikatnya itu, gue sikat. Iya kan? Sudah dibawa ke meja sidang. Iya, gue udah bawa ke meja sidang, gue minta dengan keras BPOM untuk melakukan tindakan yang tegas. Selidiki, rilis, BPOM udah lakukan itu.
Selanjutnya lu minta Uya kapan ditangkap? Lu nggak sekolah, apa yang nangkap yang bukan gua lah, ya kan? Tapi gua nanti sebagai DPR, kalau andai kata BPOM juga setelah rilis itu tidak ada tindakan apa-apa atau tidak ada kelanjutannya, gue juga akan kembali mempertanyakan dengan keras ke BPOM, apa yang sudah kalian lakukan setelah rilis ini, iya kan? Kalau gue mau bodo amat mau, kalau emang Reza Gladys, siapa Sela Sokia, Doktif yang produknya juga diumumkan, kalau emang bermasalah ya udah, BPOM melakukan tindakan, apa mau diapain sesuai dengan apa ya kategorinya apa. Gue juga kan main belum terlalu lihat nih apa sih kategori pengumuman BPOM tuh pelanggarannya apa. Tapi memang kalau pelanggaran harus ada tindakannya dong. Justru gue malah meminta dengan keras BPOM harus serius. Jangan cuma sekedar rilis di atas kertas nyenengin masyarakat, habis itu lu nggak ngapa-ngapain. Iya dong, harus ada efek jerahnya. Tapi BPOM juga harus bisa membuktikan pelanggarannya itu dan hukumannya harus apa ya. Mereka harus juga mengklarifikasi itu. Intinya gitu. Udah cukup jelas kan? Mas Uya, mungkin dari beberapa yang tadi Mas Uya sebutkan kan sekarang memang lagi hype ya. Tapi ketiganya ini punya masalah sendiri gitu. Dan produk-produknya tuh ada yang udahlah, gue tahu lah ini mau pertarungan sama Doktif lawan Reza Gladys, Sela Sokia segala macam gitu kan. Sampai gue difitnah katanya gue dapat amplop. Demi Allah, gue nggak akan terima amplop dari siapapun. Gue udah kaya raya bos. Justru orang-orang yang bilang katanya gue dibayar, justru gue mempertanyakan orang-orang yang teriak gue dibayar itu berarti orang yang biasa korupsi, orang yang biasa emang hidupan lo dibayar-bayar orang gitu kan. Gue gak ada, gue emang apa terus gue strik aja lurus. Gue sebagai DPR Komisi 9 yang membawa BPOM yang gue keras soal itu. Tapi kan soal selanjutnya gitu kan, kayak soal mana nih Uya sikat nangkep itu gak bisa nangkep. Gila apa kalau gue jadi polisi baru gue tangkep gitu kan. Nah itu dan gue ngerti ini banyak di netizen ini ada yang benar-benar netizen murni, ada juga buzzer, gue tahu kelihatan lah gitu kan. Tapi ya kalaupun jadi buzzer jadi netizen yang pintar juga lah, ya kan, jangan akhirnya jadi kelihatan yang nggak ada isinya juga gitu. Tapi gimana Mas yang melihat kisru-kisru skincare mafia? Ya Mas gini, kamera boleh Mas? intinya adalah soal kisru ini biarlah sesuai dengan tupoksi. Mas ini gue ajarin ya, bukan gue so pinter, sesuai tupoksinya dan sesuai dengan memang apa yang harus dilakukan. Gue sebagai DPR dari tadi udah gue lakukan, gue perintahkan BPOM, minta BPOM untuk melakukan tindakan dan penyelidikan. Selanjutnya hasil BPOM itu masa minta Uya nangkep sama polisi, kemon lah gitu. Udah gue lakukan. Nanti selanjutnya kalau BPOM tidak melakukan tindakan hukuman apa, gue akan tanya lagi sama BPOM, itu tugas gue. Nah permasalahannya, masalah kisru ini ya udah, kalau untuk masalah izin, masalah kandungan-kandungan di dalamnya ya itu biar BPOM yang harus menyelesaikan sampai kelar, sampai tuntas. Ya harus jelas pelanggarannya apa, benar melanggar apa enggak, apa dan apa tindak lanjutnya, hukumannya apa. Jangan cuma di atas kertas ngerilis doang nggak ngapa-ngapain. Gue nggak mau juga ada cuman menyenangkan masyarakat di atas kertas asal bapak senang tapi nggak ngapa-ngapain. Harus jelas apa. Ya tugas gue sebagai DPR juga, gue nanti akan memperjelas lagi. Kalau nggak ada, gue akan tanyakan lagi. Gitu. Nanti kalau memang ada bahan berbahaya, BPOM silakan teruskan itu ke kepolisian, biar polisi yang melakukan penyelidikan dan polisi yang melakukan lidik dan sebagainya. Kalau memang bersalah itu baru bisa ditangkap. Dan kalau memang ada juga masyarakat yang merasa memang mukanya rusak gara-gara produk-produk yang memang dimaksud, masyarakat itu bisa melaporkan macam-macam, bisa undang-undang perlindungan konsumen, lapor ke polisi. Kalau nggak lapor polisi ya nggak akan ada tindakan. Terus masa Uya kenapa nggak lapor polisi lah? Gue kan bukan korban. Kalau gue udah nanya ke BPOM udah. Dan kalau udah sampai di polisi dan kasusnya jalan, gue akan kawal sampai kasus itu selesai. Ya itu tupoksinya. Mudah-mudahan ngerti aparat itu tupoksi. Jangan-jangan nggak ngerti juga maksud tupoksi. Nah, terus kalau masalah selanjutnya kisruhnya ya selesaikan aja dengan sesuai dengan porsi masing-masing. Ini kan yang diselesaikan BPOM, diselesaikan DPR, diselesaikan polisi, pengadilan, itu masing-masing udah ada koridor masing-masing. Intinya itu. Mas Uya, menanggapi terkait yang sekarang lagi rame juga soal Nikita Mirzani sama Reza Gladys yang dugaan suap itu ya, 4M itu. Kalau kita lihat kan kayaknya ini sidangnya tuh berjalan seperti nggak gini lah, kalau masalah sidang pengadilan gue nggak mau komentarin karena itu juga tidak berhubungan dengan gue. Tapi biarkan aja udah hasilnya, kita percaya lah.
kita percayakan pada kepolisian, pada pengadilan. Kalau memang yang bersalah ya pasti akan bersalah, yang tidak bersalah ya pasti tidak akan bersalah. Nggak mungkin lah sekarang pengadilan mengada-ngada dan segala macam, nggak mungkin berani. Udah sekarang era keterbukaan, ya kan? Jadi udah biarkan aja. Jadi intinya serahkan sama pengadilan, dan gue nggak bisa ngomongin apa-apa karena gue bukan penegak hukum gitu. Tapi kalau sepanjang sepengetahuan Mas Uya nih dari sidangnya Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini, mungkin kalau dari Mas Uya seperti apa? Mungkin ada nggak sih yang kiranya mungkin dari Nikita Mirzani ini memang benar atau dari Reza Gladys? Gue nggak terlalu ngikutin banget. Gue cuma ngeliat berita-berita rame doang, tapi gue nggak ngikutin juga. Gue banyak kerjaan sih. Maksudnya tapi kan begini, kayak sudah banyak yang mencampuri di dalamnya, lawyer sama lawyer udah berantem, profesi dokter sama dokter juga udah berantem. Ini sebenarnya ujungnya seperti apa? Ya disayangkan aja dokter sama dokter, lawyer sama lawyer. Lawyer yang benar juga ada lawyer sesuai dengan tugasnya aja, tupoksinya. Lawyer ya udah mendampingi klien, udah nggak usah saling berantem, udah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya kan dokter juga sama dokter juga nggak usah saling perang di medsos segala macam. Udah, dokter kan juga punya kode etik, punya segala macam. Tapi kalau dokter yang melanggar juga nanti harus ya ada kena kode etik juga, itu gitu lah. Ya udah masing-masing aja, dan pengadilannya gue nggak ikut campur, dan udah gue nggak peduli juga gitu kan. Tapi awal mulanya Niki ini kan memang ingin memberantas mafia skincare juga nih, nyambung juga nih ke terkait ya, itu. ya kan kalau lihat, gue nggak tahu ya isi persidangannya apa, tapi kan intinya kan bukan hubungan sama skincare-nya ini kan. Itu tuntutannya lain, kok masalah apa ya. Jadi gue nggak mau komen. Richard Lee juga sama Doktif sekarang juga. Gue sekarang terus terang, gue sekarang perkembangannya Richard Lee sama Doktif gimana juga gue udah nggak tahu lagi apa. Gue cuma tahunya kok itu sidang ya ribut-ribut itu doang. Iya, benar. Tapi ya gue Sama gimana? gue nggak ngikutin perkembangannya, gue nggak kepo yang cuman rame nih ada apa udah ribut apa udah, tapi nggak kepo juga gitu. Karena kan gue bukan pengangguran. Tapi belum ada yang mau diundang ke podcast Mas atau Enggak, Ya, gua- atau ada rencana ya mungkin Mas? Enggak lah, gue podcast gue sekarang lagi banyak nolong orang yang susah ya, bukan bermasalah dengan hukum, yang memang orang-orang ya lo lihat podcast gue isinya apa lah sekarang gitu aja lah. Artinya jangankan disuap mereka, ya berkomunikasi dan bantuan mereka pun juga nggak ada. Gak ada gue, sumpah demi Allah apa gue nggak ada pernah gue terima suap dari orang-orang ini segala macam. Kalau yang fitnah gue ya nggak apa-apa, gue doa gue mudah-mudahan ya mereka mendapatkan jalan yang benar gitu kan. Kalau yang bilang teriak-teriak gue disuap ya mungkin mereka emang biasa korupsi, biasa terima suap, jadi ya namanya maling kan teriak maling ya. Jadi gue mah lurus aja, gue sama Reza Gladys sama Sheila Sofia gue juga kenalnya gara-gara dia ngadu soal ini gitu kan, baru itu. Dan habis itu juga berhubungan juga sebenarnya udah nggak berhubungan lagi. Tapi sebenarnya apa Mas yang menjadi harapan dirimu dalam kasus mafia skincare? Harapannya adalah ya kalau gue fokus soal skincare dan produknya aja ya. Skincare di Indonesia ini, kosmetik atau apapun, ya ciptakan sistem bisnis yang sehat. Produknya juga harus menyehatkan masyarakat, tidak membuat masyarakat jadi sakit atau ada efek negatifnya. Kalau buat masyarakat yang merasa dirugikan kalau emang dipakai skincare berbahaya, jadi rusak, laporkan, karena ada undang-undangnya. Jangan cuma teriak masyarakat dirugikan tapi nggak ada yang lapor, ya percuma lah. Lapor ke polisi ya, yang tugasnya bilang kenapa Mas Uya nggak lapor? Kan korbannya bukan gua, yang korbannya lapor ke polisi. Masa gua bilang sekarang orang yang dihukum ketawa, Pak polisi lapor, ada orang katanya dirugikan, polisi kan nanya mana orangnya, mana buktinya ya kan? Mana korbannya? Tapi silakan kalau ada korban lapor ke polisi, nanti kalau udah polisi jalan laporannya gua kawal. Itu masuk akal. Tapi bukan juga yang menentukan hukuman, yang nangkep bukan gua lah. Intinya itu. Tapi maksudnya pakai skincare nggak? Gua pakai skincare. Gimana? So far ada ketakutan juga atau gimana? Enggak, gue pakai skincare terus terang aja. Gue bukan karena gila branded, gue karena biasa skincare Korea gue pakai dari dulu ya udah. Oh. Tapi gue di sini di Indonesia perawatan di klinik-klinik lokal. Oh. Tapi aman ya Mas? Ya aman-aman aja, so far aman-aman aja sih. Mas, ini yang terbaru Niki juga kemarin Jadi jangan itu udah. pengaduan ke KPK Gue Mas. gak ada urusan mau hukum-hukum itu. Udah kalau nanya berhubungan dengan Komisi 9 nya, ayo jalan. Nah, kalau gue di Komisi 3, boleh lu nanya itu gitu kan. Mas, Iya. mau ada rencana mau membawa lagi nggak nih ke rapat apa gimana nih Mas? Nah gini, kan sekarang ini masih reses. Ya.
hari ini udah masa pembuka, minggu depan udah mulai masa persidangan lagi. Tadi gue akan tanya sama Bepom, hasil dari rilisannya ini apa? Tindak lanjutnya apa? Apa ada hukuman yang diberikan, apa enggak? Ada yang diteruskan ke polisi apa enggak? Gue akan mempertanyakan itu ke Bepom. Tapi bukan gue yang nangkep. Itu bentuk, ya orang yang ngerti lah. Sekarang gue ngerti ya sikat. Emang gue polisi. Sikat gue adalah bentuknya gue tegas keras sama Bepom, itu bentuk gue. Bentuk keseriusan gue dan sikatnya itu. Gue nggak bisa gue nangkapin itu produk gue. Ya mudah-mudahan makin banyak orang pintar dan sekolah di Indonesia lah. Intinya tetap mengawal kasus ini Gue juga. kawal. Tapi ya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sebagai gue DPR Komisi 9, gue juga nggak mungkin yang ngerilis itu gue. Ya tugasnya Bepom, udah rilis Bepom kemarin kan. Nah tinggal Bepom nanti gue pertanyakan apa hasil dari rilisan itu. Nah tugasnya kalau nangkep ya Bepom harus terusin ke polisi. Kalau emang ada yang melanggar, nah polisi yang lakukan ada step-stepnya gitu loh. Ya. Himbauan nih Mas buat para bisnis skincare atau para penggunanya juga untuk lebih hati-hati atau gimana Mas? Ya himbauannya untuk bisnis apapun lakukan bisnis sesuai dengan aturan aja. Ya ada Bepom ya Bepom juga harus lebih teliti lagi gitu kan. Sekarang gini, gue juga ngerti gitu kan. Bepom ini kan bukan cuma skincare doang, ini kan cuma lagi hebohnya skincare, ada makanan, ada obat-obatan dan produk-produk yang kurang lebih setipe ya. Nah, memang ada orang yang mendaftarkan makanan atau apapun ke Bepom dengan ingredients itu, dapat izin edarnya, tapi nanti di tengah-tengah mereka merubah itu. Nah, Bepom harus juga melakukan kontrol di setelahnya, bukan hanya mengeluarkan izin edarnya aja. Tapi tenang aja lah, gue sebagai Komisi 9 gue akan terus mengawasi Bepom, akan mengontrol Bepom, dan akan mengkritisi Bepom apabila dia, gue rasa kinerjanya kurang bagus, ya itu intinya gitu. Tapi kalau bagus juga gue harus apresiasi. Artinya sekarang banyak ya PR-nya ya Mas ya, karena memang lagi kisruh banget kalau soal skincare ini. Berarti Bepom lagi banyak PR. Ya banyak PR lah. Kan ya makanya kalau emang lo lihat jejak digitalnya di DPR yang pertama kali ngomong soal minta Bepom lakukan tindakan ini, ya. Akhirnya Bepom melakukan itu kan. Ya cuman kenapa yang bilang gua nyuruh buat Bepom dan meminta Bepom nggak diviralin? Iya kan? Ya temen-temennya ya namanya gue DPR pasti pengennya cari jelek-jeleknya gue. Netizen kan sukanya yang jelek-jelek aja ya kan. Apalagi buzzer ya kan. Oke, Mas update dong.